Kalau dikatakan sembuh ini nggak bisa sembuh sih Mbak Rara ya. Yang bisa kita bilang adalah terkontrol. Yang terkontrol itu apa? Tekanan bola matanya terkontrol. Terkontrol dalam artian tekanan ini sudah tidak membuat defek luas penglihatan bertambah. Ke tadi ya pengobatan begitu. Kalau sudah ternyata ya ada glukoma gitu. Lalu seperti apa sih pengobatan yang dilakukan? Secara tadi dokter mengatakan bahwa ini tidak bisa direhabilitasi begitu. Oke, pengobatan dari glaukoma nih terbagi atas medikamentosa, laser, dan operasi. Paling banyak pasien bisa terkontrol dengan obat. Baik. Atau medikamentosa gitu ya. Obat nih terbagi atas obat tetes dan ada obat minum gitu ya. Tapi paling banyak terkontrol dengan obat. Kemudian untuk pasien-pasien yang tidak bisa terkontrol dengan obat, kita bisa beralih ke laser ataupun operasi ya. Baik. Lalu tingkat kesembuhannya seperti apa? Kalau dikatakan sembuh ini nggak bisa sembuh sih Mbak Rara ya. Yang bisa kita bilang adalah terkontrol. Yang terkontrol itu apa? Tekanan bola matanya terkontrol. Terkontrol dalam artian tekanan ini sudah tidak membuat defek luas penglihatan bertambah. Artinya tidak semakin menyempit. Ya betul. Baik. Nah ini kita ke pertanyaan dulu ya Dokter Emma, Bu Diah. Ada dari Pak Tarsisius, agak lumayan panjang pertanyaannya tapi nanti mungkin bisa dipersingkat. Jadi almarhum ayahnya terkena glaukoma, katanya seperti melihat lubang kunci karena semakin menyempit ya dok ya. Dan akhirnya tidak bisa melihat sama sekali di usia 70 gitu kan. Kemudian ayah juga pernah terinfeksi keluhan kulit herpes zoster pada bagian muka. Apakah ada hubungannya keluhan kulit ini dengan glaukoma? Kemudian apakah ini juga menjadi keturunan? Artinya Bapak Tarsisius ini juga akan ada resiko terkena glaukoma. Dan tekanan bola mata itu apakah ada hubungannya dengan tekanan darah karena hipertensi? Oke, kalau misalnya ya seperti tadi yang saya bilang ya, memang kalau glaukoma yang advance atau yang lanjut memang pada akhirnya akan seperti kayak ngintip lubang kunci. Ini emang khasnya. Jadi kayak bisa jelas sih tapi kayak ngintip gitu. Jadi bayangin aja kalau kita jalan kayak ngintip lubang kunci, tentu kayak orang mencari-cari ya. Itu kira-kira kayak begitu. Dan pada akhirnya kalau tekanannya terus nggak terkontrol ya pada akhirnya akan hilang juga yang udah tinggal ngintip lubang kunci itu. Terus pertanyaannya tadi apakah ini ada kaitannya dengan herpes zoster? Herpes zoster ini merupakan suatu penyakit infeksi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau glaukoma ini degeneratif, tapi kalau misalnya herpes zoster ini merupakan golongan penyakit infeksi. Terus apakah ini bisa diturunkan? Kalau glaukoma primer iya, faktor genetik. Kalau misalnya salah satu orang tua kita menderita glaukoma, anaknya risikonya meningkat kurang lebih 20%. Tapi kalau kita punya saudara kandung nih, risiko kita meningkat sampai 40%. Jadi kalau saya punya pasien glaukoma gitu, saya selalu tanya, Bapak berapa bersaudara? Ya, saudara Bapak semua periksa. Ya, kalau misalnya Bapak punya anak di atas 40, anaknya semua periksa. Saya selalu gitu tekankan bahwa screening keluarga ini penting sekali. Baik, kemudian tadi hipertensi. Kalau hipertensi ya tadi yang saya bilang jelaskan sebelumnya, ini memang meningkatkan faktor risiko, tapi tidak berkaitan secara langsung. Jadi orang bisa tensi badannya tinggi, tekanan bola matanya terkontrol, atau tensi badannya rendah, tekanan bola matanya tinggi, itu bisa kayak juga. begitu. Artinya tidak berkaitan secara langsung. Baik.